Kalau mau mulai usaha itu sebaiknya jangan ditunda. Jangan harus pintar masak dulu, harus punya uang dulu, harus waktu luang dulu. Jadi kalau mau mulai usaha ya usaha apa yang kita bisa. Seperti saya nih, saya buat sambal. Apa sih kebayang orang jual sambal, semua juga orang bisa bikin sambal. Jadi kalau mau usaha jangan ditunda, mulai dari sekarang, saat ini juga. Karena kalau ditunda-tunda itu tidak akan jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lina, owner dari Sandra Food. Kali ini kita akan membuat sambal kecombrang. Ini bahan-bahannya cabai merah, cabai rawit, kemudian bunga kecombrang. Dan ini adalah bumbu-bumbu yang lain. Untuk tahap awal, mari kita blender bawang yang sudah dibersihkan. Jadi kita membuat sambal kecombrang. Ya, ini karena alatnya mesinnya cukup bagus, kelembutannya, kehalusannya ini cepat, jadi hanya sebentar saja. Karena sambal kecombrang ini saya membuatnya halus bukan kasar, maka saya akan membuatnya sehalus mungkin, blender yang bisa lebih halus lagi. Jadi 2 kali. Nah, kita tambahkan minyak secukupnya. Sebetulnya kalau minyak ini kita sudah atur ya. Jadi untuk masak misalnya 10 kilo itu minyaknya berapa gitu. Minyaknya kebetulan saya pakai merek ini, sebetulnya apapun bisa. Udah. Nanti kita campurkan ke yang sudah halus ini. Jadi prosesnya seperti itu. Untuk tahap kedua kita haluskan, kita blender cabai keriting dan cabai rawitnya. Setelah itu yang sudah di blender kita campurkan semua. Nanti kita langsung masukin ke alat untuk mengolah sambalnya, yaitu digiling selama hampir 3 jam dimasaknya, karena biar tanak dan biar matang, nggak cepet basi. Saya dulunya kan kalau bisnis itu bosenan, jadi saya punya tantangan nih. Pada saat saya mulai usaha ini, saya izin ke anak dan suami kalau saya ingin bisnis di kuliner. Nah, saat itulah mereka bilang, alah paling mama bosenan gitu kan. Dari penolakan anak-anak maupun keluarga yang bilang paling saya bosenan nantinya, itu yang membuat saya terpacu untuk lebih fokus dan serius. Saya pengen buktikan kalau saya bisnis sekarang itu saya nggak main-main. Karena sekarang saatnya saya bisnis, saya serius, saya tidak mau rugi, tidak mau main-main lagi, saya pengen ada hasil. Awal mula bisnis ini, usaha ini adalah pada saat suami saya memasuki pensiun. Cuman hanya saat itu saya berpikir saya punya kegiatan apa untuk mengisi waktu luang ini. Dan saya putuskan untuk bisnis di bidang kuliner. Padahal sebelumnya memang saya suka punya usaha macam-macam, tapi saya tidak pernah seriusin. Dan saya sudah bertekad di masa pensiun ini, saya punya usaha harus saya tekunin betul-betul. Makanya akhirnya saya memilih kuliner ini, yaitu produknya aneka sambal dan frozen food. Untuk memulai bisnis ini, untuk rasa kan tidak bisa sembarangan. Jadi dari awal pun saya sudah membuat SOP untuk sambal. Oh ini loh resepnya, untuk bebek ini resepnya, mau masak berapapun, kapanpun itu resep sudah tercatat dan tidak bisa berubah. Nah itulah yang membuat saya rasa produk saya ini konsisten. Jadi dari awal membuat sampai sekarang itu tetap sama. Kalau pertama sih saya juga menawarkan pasti ke teman, saudara gitu kan, untuk fast food kan. Jadi mereka responnya seperti apa? Oh ada yang bilang kepedesan, atau ini bebeknya terlalu kecil, mau yang besar gitu ya. Itu saya perbaiki. Jadi semua masukan dari konsumen saya yang pertama itu saya perbaiki itu harus seperti apa gitu.
Kemudian nggak lama memang saya masuk komunitas UKM di Tangerang Selatan. Dan disitulah saya banyak teman, banyak bisa untuk bertanya, belajar gitu bagaimana bisnis yang baik, gimana memproduksi yang baik. Itu juga saya mendapatkan pelatihan-pelatihan dari dinas terkait di Tangerang Selatan. Kemudian saya mengikuti event-event seperti bazar atau ada kurasi. Itu saya mengikuti kurasi. Yang saya ikut kurasikan adalah sambelnya, karena kalau frozen food nggak bisa ya. Dan saya bersyukur dari sekian puluh yang mengikuti kurasi, sambal saya terpilih untuk dijual di Jerman. Dan disitulah saya merasa, oh ternyata produk saya bisa diterima. Dan mulai saat itu saya lebih fokus lagi untuk mengembangkan bisnis ini. Jadi saat ini alhamdulillah produk saya sudah memiliki legalitas dari mulai PIRT, halal, HAKI, kemudian izin edar BPOM MDRI, food handler dan sebagainya. Untuk harga sambal kita mulai dari harga 30.000 sampai dengan 40.000, kemudian untuk frozen food dari mulai harga 30.000 sampai dengan 125.000. Untuk sambalnya kita ada sambal bawang, sambal kecombrang, sambal ikan tuna, sambal daging bebek, kemudian kita ada sambal cumi cabai hijau. Jadi untuk sambal saat ini kita sudah kapasitas produksi bisa sampai 4.000 sampai 5.000 per bulan, dan untuk frozen food juga sama, sekitar 3.000 sampai 5.000 piece per bulannya. Dari mulai tahun 2017 kita sudah mengikuti Expo di Cina ASEAN Expo di kota Cina, kemudian saya juga mengikuti event di Hong Kong, di Malaysia, Singapura, dan di Moskow. Tahun 2022 ini Sandra Foods khususnya produk sambal sudah dibawa untuk expo di beberapa negara, contohnya di Cina, kemudian ada expo di Afrika, kemudian di Hong Kong, di Singapura, di Australia, di Jepang, di Kazan, di Moskow, dan banyak lagi. Sebetulnya adalah sedikit ya, saya membuka kelas pengolahan sambal yang baik. Biasanya setahun bisa 2-3 kali, dan itu pesertanya banyak sekali dari berbagai daerah, misalnya dari Surabaya, Kalimantan, Bali, dan sebagainya. Di samping itu saya juga memberikan pelatihan di Lembaga Permasyarakatan Wanita, di mana saya ingin nanti mereka yang dalam masa pembinaan ini pada saat keluar memiliki usaha. Contohnya dengan memberikan pelatihan sambal, mungkin nantinya bisa membuka restoran atau apa. Selain itu juga kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang memberikan pelatihan, misalnya seperti untuk Kampung Bebas Rentenir, atau ada Kampung Duafa, atau warga sekitar, atau komunitas yang sambal yang ingin meningkatkan atau lebih jauh lagi pada mereka supaya mereka bisa memulai usaha di rumah. Kalau saya optimis ya, dunia permakanan itu tidak akan habis, tidak akan berhenti karena orang semua perlu makan. Nah, di sini Sandra Food menyediakan makanan-makanan ready to eat yang mudah dan praktis, dan semua orang pasti suka. Sekarang siapa nggak suka makan ayam atau makan daging? Nah, di Sandra Food ini kita menyediakan berbagai makanan yang mudah dikonsumsi, hanya dengan menggoreng atau menghangatkan saja. Nah, harapan saya usaha saya bisa besar. Cita-cita saya adalah ingin memiliki sebuah industri kuliner di mana saya memproduksi makanan-makanan siap saji atau ready to eat yang bisa mudah dikonsumsi dengan praktis dan disukai semua orang. Saya ingin usaha saya, produk-produk saya ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan dengan mudah dan praktis.